Perkenalkan, nama saya Dimas Dewanto, NIM 11201023. Saya di sini akan menjelaskan bagian entity dan juga repository. Di bagian entity ini merupakan data awal. Pertama di akun. Di akun ini untuk mengatur nilai uangnya, dan di sini sudah diatur ke balance. Kemudian ada address. Di sini untuk mengatur ID-nya, street, dan juga country. Kemudian di customer. Di customer ini untuk mengatur ID-nya dan juga name. Selanjutnya ada repository. Repository ini pertama terdapat akun repository untuk menyimpan data akun yang tadi. Kemudian ada address repository, di mana untuk menyimpan data address yang tadi. Dan ada customer repository untuk menyimpan data customer yang tadi. Nama saya Gung Gihun Simanjuntak, NIM 11201001. Jadi di sini tugas saya menjelaskan lanjutan dari Facecade design pattern-nya. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai repository dan juga entity-nya, yang mana repository itu jembatan dari table data entity ini ke database. Nah, baru saya akan menjelaskan Facecade design pattern. Jadi Facecade design pattern ini digunakan agar dalam satu file source code itu tidak terlalu banyak menumpuk kelas-kelas yang akan dipanggil. Jadi dia hanya perlu satu design pattern yaitu Facecade. Facecade juga sering disebut dengan service atau helper, yang mana berfungsi untuk memanggil seluruh kelas dalam satu waktu. Jadi kita tidak terlalu banyak membuat file atau membuat kelas yang akan menumpuk di komputer kita dan database. Jadi di sini ada kelas bank Facecade. Di kelas ini memanggil repository, akun repository ada di sini untuk bagi jembatan dari akun entity akunnya bisa melihat database. Lalu dia akan mencari ID dari akun 1 dan akun 2-nya. Lebih tepatnya seperti template. Nanti dia akan dimasukkan ke Facecade app-nya, yang mana ini adalah finalnya, mana nanti di bank Facecade akan dimasukkan lagi, lalu dia akan melakukan fungsi transfer, tapi kita hanya perlu masukkan nomor ID-nya dan juga jumlah amount-nya seperti ini. Ini ada void, ada public void transfer, yang mana dia ada from akun nomor untuk akun dan juga amount. Jadi ini lebih dibilang agar dia lebih efisien dalam menjalankan code-nya. Lalu sini juga ada customer Facecade. Di customer Facecade ini dia menangani dari entity customer-nya. Jadi dia mengambil beberapa data customer seperti alamat, ID, dan juga yang lainnya. Jadi dia akan dimasukkan lagi ke kelas Facecade app-nya, dan dia akan mengambil address 1 dan address 2. Tapi di sini kita tidak perlu memanggil repository-nya lagi karena kita sudah
Dan itu sudah memasukkan repository di kelas customer basket-nya. Jadi kita tidak perlu menambahkan repository lagi. Jadi kita hanya perlu masukkan kelasnya saja. Dan ini bisa menghemat dari query di database nanti. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang template method, di mana template method ini digunakan untuk permasalahan. Misalnya kita akan mengeprint atau menampilkan suatu bentuk balok, game balok, di mana dengan program yang sama, hanya beberapa saja yang berbeda. Daripada kita harus mengcopy paste kemudian bikin baru, kita cukup gunakan template method. Jadi pertama di sini kita menggunakan get title untuk mendapatkan judul dari game tersebut. Nah, terus kemudian get height ini untuk mendapatkan tingginya, kemudian width untuk mendapatkan panjangnya, dan get karakter untuk mendapatkan jenis karakter yang digunakan untuk menyusun balok. Kemudian di sini kita enter, lalu end title ini untuk penutup, kata-kata penutup apabila programnya telah selesai. Kemudian masuk ke blok game. Daripada kita harus membuat source code seperti ini, karena ini sudah kita taruh di template, jadi untuk membuat game kita hanya perlu mengoverride atau mengextend dari blok template tersebut, kemudian mengoverride, kemudian membuat judul, end title, kemudian di sini karakternya, di sini tinggi, dan di sini panjangnya. Game kedua sama juga seperti itu, tinggal mengganti ininya saja. Dan sini template metodenya kita bikin cukup seperti ini, blok game, kemudian new blok game, dan blok game di start. Kemudian ini untuk yang blok game kedua, apabila di run maka hasilnya akan seperti ini. Ini yang blok game pertama, ini yang blok game kedua. Lalu apabila kita ingin menambahkan lagi blok game yang ketiga, kita tidak perlu membuat source code seperti tadi lagi karena sudah ada di templatenya. Misalnya saya akan membuat blok game 3. Di sini kita hanya perlu mengextend dari template method dari blok template. Kita hanya perlu mengextend dari blok template, kemudian kita tinggal override. Oke, di sini kita ganti untuk title-nya blok game 3 misalnya. Kemudian untuk end title finish blok game 3. Kemudian untuk karakter kita misalnya menggunakan bintang, dan tingginya misalkan 4, panjangnya maaf ini integer,
dan panjangnya 9. Kemudian pada template metodenya kita bikin baru lagi di sini untuk blok game 3. Blok game 3 kemudian kita start blok game 3. Oke, apabila kita run maka blok game 3 juga akan dijalankan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk template method ini berguna untuk apabila ada program yang sama atau source code yang sama, hanya memerlukan sedikit saja perubahan, kita bisa membuatkan template metodenya. Kelebihannya, apabila terdapat kesalahan maka kita tidak perlu mengganti dari sini ya, kita hanya perlu mengganti dari blok templatenya. Apabila ada kesalahan di sini, kita hanya perlu mengganti di sini saja.